Halo, selamat malam. Selamat malam kok. Apa Selamat kabarnya? malam, kabar baik. Baik ya kok ya. Puji Marketnya Tuhan. lagi sangat baik. Wah, ini dia nih. Ya, jadi marketnya baik tapi mungkin yang nonton ada merasa kok aku nggak cuan gitu ya katanya kan selama seminggu atau 2 minggu ini apa yang terjadi? Wah, ini berarti komposisinya ada yang salah ini. Kalau Nah, sampai nggak cuan ini. oke, kok first of all aku mau say thank you dulu ya waktunya buat Sama-sama. Koberat nih udah meluangkan waktunya ya. Koberat ini kan ada di mana-mana nih aku lihat ya kalau lihat di Instagramnya ya. Kesana kesini menjadi narasumber ya kok ya. Sok Gitu. sibuk aja. Terus juga mengurusi koleksi mobilnya yang banyak juga nih ya. Jadi ya kita mau thank you lah nih ya sama Ko Bernard sudah mau ngobrol-ngobrol ya malam ini sama kita semua. Pas banget nih kok kita ngobrol hari Jumat. Jadi bisa recap juga ya market kita kan. Iya. Jadi gimana nih Ko Bernard tanggapannya mengenai market kita nih di hari ini atau mungkin juga bisa langsung selama 1 minggu ini nih. Tanggapannya gimana kok? Koberat, sorry, suaranya hilang. Gimana? Udah jelas nggak? Udah balik, udah aman. Oke. Oke, ya. Jadi IHSG ini kalau kita lihat secara teknikal memang ada double bottom ya. Hmm, Dengan neckline itu di 7950 hmm, dan target IHSG sendiri ini dari double bottomnya ada di 8250 sampai 83. Nah, hmm, ini sebetulnya udah intact kalau kita ngelihat dari beberapa waktu ke belakang, 3-4 hmm, minggu ke belakang ya memang arahnya memang bullish pattern ya dan hmm, arahnya ke sana dan yang terjadi di minggu kemarin ya sedikit ada perlemahan, sedikit hmm, ada rebound. Ya ini masa-masa sideways sebelum dia melanjutkan tren hmm, kenaikannya ya. Jadi hmm, sideways-nya dia ada di 8020, 8030 sampai 8130, 8150 sebelum nanti melanjutkan ke 8250, 83. hmm, Itu secara teknikal. Nah, kalau secara fundamental sendiri kita tahu nih kemarin The Fed akhirnya nurunin suku bunga ya, setelah sekian lama kita tunggu. Dan dari arahan Powell sendiri, tahun ini akan ada another two hmm, cut rate. hmm, Jadi diekspektasikan di sekitar 3,5 sampai 3,75 ya. hmm, Nah, ini sebetulnya bagus karena apa? Kita tahu hutang jatuh tempo Amerika itu kan banyak ya di tahun hmm, 2025-2026 ini. hmm, Dan beban hutang Amerika ini beban bayar bunganya terhadap APBN Amerika itu udah sekitar 13-14% APBN hmm, itu digunakan untuk membayar utang dan itu udah nggak bisa gerak lagi tuh hmm, karena udah ke social welfare, ke militer, hmm, apa itu udah tight banget yang bisa hmm, dipotong mungkin cuma militer. Tapi hmm, kalau militer ini sampai dipotong budgetnya, berarti kan GDP dari Amerika yang ditopang oleh militer ini juga terancam turun. hmm, Tapi ini kan sebetulnya udah nggak terelakkan karena walaupun mereka berhasil cut katakanlah sampai 3,5 nih, tahun depan ya, dilanjutkan lagi. Mungkin hmm, bunga average mereka di 3,25. hmm, Sebelum ini bunga average mereka ada di 2,5, 2,7 nggak salah. hmm, Jadi ada kenaikan sekitar 20% hmm, dari beban bunga mereka. Jadi kok selama ini 13-15% dari APBN, berarti expected up to 18% dari APBN mereka digunakan hmm, untuk bayar bunga utang. hmm, Nah, berarti kan 3% ini akan makan pertumbuhan mereka nih, karena budget hmm, untuk ke social welfare atau apapun itu yang akan hmm, di-cut untuk menutup 3% ini. hmm, Nah, ini yang akan berpengaruh terhadap growth Amerika di 2026, 2027, 2028. hmm, Jadi kita harus sadar bahwa walaupun kita ngomong, oh Amerika GDP-nya masih growth, Amerika not bad in shape of the hmm, economy gitu kan. Tapi ya dengan beban bunga yang meningkat, otomatis kan APBN mereka juga tidak meningkat setinggi beban bunganya gitu kan. hmm, Jadi kan otomatis ya pasti ada budget yang di-cut. hmm, Ya, pada budget yang di-cut, berarti ada expense yang di-cut, berarti ada sumber pertumbuhan yang di-cut. Itu kita harus sadar dulu tuh. Nah, hmm, kalau seperti itu, berarti kan Amerika growth-nya sudah tidak setinggi tahun-tahun kemarin nih. hmm, Akan terjadi sedikit perlambatan. Nah, inilah yang sebetulnya kita tunggu. ya, Kapan Amerika melambat, kapan market
Amerika itu slowing down, itu baru benar-benar uangnya keluar dan lari Emerging. ke negara lain, Ya. emerging market. Hmm. Dan kondisi Indonesia saat ini yang sempat kita khawatirkan tidak bersaing dengan Vietnam, sepertinya akhir-akhir ini not bad ya. Sebenarnya akhir-akhir ini not bad. Saya suka dengan Menteri Keuangan kita. Ya, stylenya orang market ya, mulutnya memang gitu lah. Style yang Kobernat itu. Iya, stylenya orang market memang mulutnya kayak gitu. Cuma ya dia cepat sadar dan sekarang kan dia punya official Instagram tuh. Kayaknya dia udah nggak mau bikin statement yang aneh-aneh, udah ada tim PR-nya. Jadi menurut saya ya itu oke lah ya, jadi nggak bisa Iya. digoreng ya. Ya, ya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan ini sebetulnya yang kita nanti-nantikan selama 3 tahun Hmm. terakhir. Kita butuh menteri Ya. keuangan yang nggak hanya jaga gawang, tapi kita butuh menteri Hmm. keuangan yang lebih berfungsi sebagai seorang striker. Nah, Hmm. ini yang saya analogikan terhadap menteri keuangan kita. Hmm. Karena apa? Semua kebijakan dia ini arahnya satu, Hmm. menggerakkan perekonomian, mulai dari nggak Hmm. menaikkan cukai rokok, Ya. mulai dari memaksa Ya. Bank Himbara untuk berpikir Hmm. memutar kredit, gitu kan? Hmm. Sebetulnya memang ada dua sudut pandang ya masalah suntikan 200T ke Bank Ya. Himbara itu ya. Di satu sisi memang saya setuju sebetulnya bank-bank ini nggak krisis likuiditas. Hmm. Jadi sebetulnya antara butuh nggak butuh disuntik. Tapi Hmm. dengan disuntik ini menuntut para direksi Bank Himbara ini untuk bekerja. Hmm. Karena selama ini, sorry to say, betul kata Pak Purbaya, Hmm. itu direkturnya dibayar dengan gaji dan nanti yang begitu mahal, mereka nggak kerja. Karena apa? Lu taruh di SRB itu cuma 4, lu taruh deposito cuma 2-3%. Hmm. Bullshit lah mereka ngomong, oh ini risky loan, kondisi ekonomi nggak baik-baik saja, kita nggak mau kasih loan. Bullshit. Lah fungsinya bank itu untuk menyalurkan loan, kenapa kamu tarik Hmm. bunga? Karena kamu bermain dengan premi resiko. Hmm. Nah kalau kamu sendiri nggak berani menyalurkan loan, terus siapa yang menyalurkan loan? Hmm. Fungsi intermediari banknya di mana? Hmm. Nah dengan dipaksa kasih, nih uang, kamu nggak boleh masukin ke SRBI, kamu nggak boleh masukin ke instrumen, kamu harus kucurkan. Mikir nggak tuh sekarang? Daripada direksi ini cuma sibuk aja lobby-lobby DPR sama golf Senin sampai Minggu, nggak ada yang kerja, kerjanya cuma lobby-lobby sama bagi-bagi tantiam nanti. Karena jabatan direksi bank itu sangat strategis. Satu direksi contoh nih kayak bank yang biru tuh, bank yang kerakyatan tuh, itu setahun sama tantiam aja 100 miliar lebih tuh dapatnya. Hmm. Kerjanya Wow. apa? Kerjanya apa? Nggak ada, gitu kan? Karena cuma main spread, beli SRBI sama deposito, Hmm. termasuk yang biru satunya lagi, yang biru tua juga, biru tua, biru muda itu sama aja tuh, kayak gitu kan. Jadi Ya. inilah yang dituntut oleh Pak Purbaya, Hmm. dikasih liquidity excess supaya lu mikir. Hmm. Kalau kemarin kan alasannya apa? Wah LDR kita mentok, kita susah cari DPK gitu kan. Hmm. Ya gimana LDR lu gak mentok kalau duit lu DPK lu buat beli SRBI semua. Ya, ya. Main aman semua, nggak ada yang mau menggerakkan perekonomian dengan alasan ekonomi eh, tidak menentu, nggak bisa kayak gitu, Hmm. gitu kan? Ya mereka harus fungsi intermediarinya kan jalan. Hmm. Kalau memang layak ya dikasih, kalau memang nggak layak jangan dikasih. Tapi Hmm. jangan nahan-nahan orang kredit yang mau apply kredit banyak mas. Hmm. Industri ini bukan berarti berhenti loh, yang mau ekspansi juga banyak. Tapi mereka merasa lebih enak makan spread SRBI sama deposito, nggak resiko buat mereka, posisi Hmm. aman sampai mereka pensiun nikmatin tantiam gede-gedean gitu loh. Hmm. Nah, ini yang sekarang mau direform. Jadi, kenapa kok saya merasa kita in the good shape? Mungkin sekarang belum kerasa. Hmm. Tapi kita harus lihat, transmisi uang ini kan butuh waktu 1-2 bulan nih. Hmm. Mereka mulai approval kredit apa semua. Mungkin baru kerasanya apa? November. November jalan, Desember festive, Januari festive season. Hmm. Itu ekonomi mulai muter, first quarter tahun depan, GDP kita bisa reflect. Nggak cuma GDP growth 5,12% hanya dari belanja alusista yang nggak ada multiplier effect-nya, tapi digembor-gemborin Indonesia GDP-nya growth 5,12%. Hmm. Itu kayak bodohin anak kecil gitu kan. Nah, harapannya nanti Q1 26 kita beneran growth di atas 5% lagi. Hmm. Seperti itu. Oke, wah ini menarik ya, dan tentunya ini insight yang refreshing nih ya buat kita semua yang nonton malam hari ini. Jadi setuju ya sama Koberat ya. Tadi aku juga sempat bilang ini ada gaya stylenya Pak Purbaya ini emang Koberat nih sama nih aku bilang.
kalau ngomong nih apa adanya gitu kan. Tapi maksudnya jelas gitu ya kok ya. Dan kita melihat kan memang mungkin saatnya sudah ada perubahan juga. Tapi yang seperti sudah kok Bella tadi barusan jelaskan, memang kita masih perlu melihat juga ya kok ya. Maksudnya di Betul, bulan-bulan ke depan. Dan mungkin kerasanya nanti kan masih di kuartal 1 tahun depan gitu ya kok ya. betul, Efektifnya betul, mulai ya. Nah betul. jadi ini teman-teman ya yang bisa kita perhatikan bersama. Nah, ini ada yang bilang kok galak. Oke, jadi teman-teman di sini ada beberapa yang nanya ya. Ini di save ya. Jadi jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton ya di waktu yang kalian bisa nonton ya. Jangan khawatir. Oke, kok ini kan kita membahas mengenai sektor komoditas nih. Ini Oke, menarik ya, karena aku sempat lihat story-nya Ko Bernard nih, udah nge-call sektor komoditas begitu ya. Tapi sebelum kita sampai kenapa Ko Bernard call sektor komoditas, mungkin bisa kasih overview dulu kali ya buat teman-teman. Pendapatnya Ko Bernard melihat sektor komoditas itu seperti apa gitu dengan kondisi pasar sekarang gitu kan, dengan mungkin bisa ditambahkan dari keadaan ekonomi sekarang yang sudah berkembang ya, dari ada pergantiannya kepemimpinan di Menteri Keuangan, suku bunga yang turun, mungkin boleh diceritain nih kok tanggapannya. oke. Kenapa saya bullish dengan komoditas? Bahkan beberapa komoditas yang spesifik saya udah mention di live saya bulan lalu tuh, bareng Hmm, sama Pak Fahrul kan. Jadi saya ya, ngeliatnya gini, kita ini tahu, kita itu selesai dari era big deflation. ya. Deflasi itu selesai di mana-mana. Kalau teman-teman Hmm, nggak merasakan, kita itu sebetulnya deflasi dari 2012 sampai 2020. Itu kita nggak kemana-mana tuh. hmm, Dan waktu 2020 sampai sekarang itu sebetulnya kita inflasi. Cuma data inflasinya aja yang tidak mencerminkan keadaan di market. hmm, Benchmark dari data inflasinya, threshold dari data inflasinya menurut saya kurang tepat untuk merefleksikan apa yang terjadi di market. Dan hmm, ketika kita tahu ini adalah long term inflation period, hmm, maka yang kita lihat sebagai sarana hedging itu ya pasti satu, hmm, komoditas, nggak ada yang lain. Karena komoditas ini pasti tempat jadi sarana lindung nilai bagi hmm, inflasi. Inflation asset itu apa ya? Komoditi gitu kan. hmm, Karena apa? Dia habis pakai dan dia dibutuhkan terus. ya, Itu makanya dia bisa hedging to inflation. Nah, hmm, dari alasan itu, kenapa kok saya itu suka banget sama komoditas. Di luar memang saya memang bisanya komoditas ya. Kebetulan memang dalamnya di sana gitu kan. Dan dari saya masuk market 2007 sampai sekarang, yang kasih saya duit sampai detik ini ya komoditas terus. Kayak gitu. hmm, Jadi ya kurang lebih saya sangat paham lah, dan background saya kan dulu juga di hmm, teknik, saya pernah kerja di tambang, ya urusannya juga komoditas juga. Jadi kurang hmm. lebih sama proses kita juga lebih paham gitu kan. Oke, siap. Berarti ini emang Koberat ini hatamnya di komoditas ya, teman-teman ya. Oke. Ya, nah jadi kok kalau misalnya aku mau nanya nih, kita masih di dalam dunia komoditas ya. Dengan perkembangan harga komoditas global gitu ya, kalau misalnya kita lihat dari minyak, batu bara, logam, CPO, begitu kan. Saat ini mempengaruhi daya tarik sektor ini nggak kok kira-kira di Indonesia? Tanggapannya gimana mengenai harga komoditas sekarang? Oke, saya kalau komoditas itu saya mulai dari CPO Ya. sebetulnya. Saya mulai dari CPO karena saya lihat CPO ini semua overhangnya udah hilang. Eropa udah sadar mereka butuh barang penyanding dari sunflower seed oil dan Hmm. dari soybean oil. Dan dengan era inflasi yang begitu kencang, mereka nggak bisa terus-terusan nge-ban CPO. Hmm. Itu satu. Ya. Terus ya segala kebijakan CPO kan juga akhirnya membuat CPO ini sedikit ESG kan. Hmm. Sehingga banyak fund ESG bisa masuk gitu kan. Ya. Dan kita juga tahu demand dari CPO ini naik kencang dari India juga. Nah. Kebijakan-kebijakan dalam negeri juga cukup mendukung CPO. Jadi kayak kita ngomong pungutan terhadap CPO yang bertiring seiring dengan kenaikan harga CPO itu kan juga sudah dikurangin gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi itu salah satu yang menyebabkan CPO waktu itu saya call. Hmm. Jadi waktu itu LSIP masih sekitar 700-an, TAPG, DSNG itu masih sekitar 600-an, Hmm. sampai saat ini. Jadi CPO yang saya call cuma 3 itu aja. Oke. Terus yang kedua, gold. Gold ini saya ngeliatnya simple. Hmm. Ini udah bukan masalah, oh gold ini too expensive or too cheap. Tapi ini Hmm. udah permainan hedging dari China. Hmm. China ini ngelepas semua, bukan semua ya,
mulai trimming US Treasury mereka. Mereka mau mengurangi paparan mereka terhadap US dollar. Yang selama ini Amerika ini terkenal punya klien utama Cina sebagai pembeli bond di 2024-2025 terutama sejak perang dagang ini, China ini trimming US Treasury gede-gedean. Nah, otomatis excess money ini kan butuh tempat untuk diem kan. Nggak mungkin mereka juga nggak kemana-kemanain. Nah, akhirnya apa? Bank Sentral China borong gold terus-terusan nih. Ini yang nyebabin goldnya naik nggak ngotak dari 34 atau 38 dalam waktu 2 bulan. Ini kenaikan dengan boleh dibilang candle terbesar dalam 1-2 bulan nih. Seperti itu. Dan sampai kapan ini akan berlangsung? Yang tahu cuma yang corner barang nih. Yang sekarang corner barang kan cuma China, gitu kan. Nah, ketika ekonomi China jalan, menurut saya mereka akan mulai lepas gold reserve mereka. Mereka nggak akan terus-terusan beli emas gitu kan. Sekarang mereka terus-terusan beli emas karena mereka belum bisa muterin ekonomi nih. Tapi once ekonominya mereka relief, gold reserve itu pasti pelan-pelan akan dipangkas juga sama mereka. Seperti itu. Nah, yang ketiga, saya lihat ini semua komoditas yang berhubungan dengan AI dan data center. Jadi saya itu sangat bullish terhadap copper dan tins. Kenapa? Semua data center, semua kabel, itu masih butuh tembaga. AI, GPU itu semua masih butuh tembaga. Dan semua chip itu masih disolder pakai timah. Jadi kalau kita butuh proxy utama dari AI war, mungkin kita nggak bisa jadi penyedia AI-nya ya. Kita bukan inventornya. Tapi ingat, semua hardware itu yang punya kita. Mau timah, mau copper, dan bahkan kita ini berpotensi menggantikan Chili sebagai resource copper terbesar di dunia. Sekarang kan memang belum banyak yang diekspos, makanya kita masih masuk 5 besar, tapi bukan yang terbesar. Tapi soon ketika banyak perusahaan yang mulai ekspos resource coppernya mereka, BRMS dengan Gorontalo-nya, Dewa dengan Gayo mineralnya, saya rasa bukan nggak mungkin kita tiba-tiba jadi mungkin nomor 1, nomor 2 dari resource copper terbesar di dunia. Itu artinya apa? Yang bisa ngatur harga copper itu kita. Timah pun kita terbesar kedua dunia. Seharusnya kita bisa ngatur harga timah. Cuma kan kita tahu, timah ini kan lagi masa pembetulan ya, lagi masa pemenahan di dalam. Jadi ya masih bertahap, karena sebelumnya memang bobrok banget gitu kan. Jadi ini adalah satu komoditas, ini ya kalau kita ngomong, satu grup komoditas proxy AI yang jadi jagoan saya at least sampai 2028 nih. Dan jangan lupa, AI, data center itu butuh apa? Power plant. Mau ngomong power plant-nya fossil fuel atau non-fossil fuel, semua penghantar listriknya tetap butuh copper. Semua cooling tower-nya masih butuh copper. Kayak gitu. Jadi ini adalah komoditas utama yang menurut saya, kalau orang sekarang semua keranjingan gold, nanti ada masanya, itu yang diburu itu emiten-emiten yang punya copper. Seperti itu. 2028. Itu nanti orang akan hunting semua yang punya copper. Oke, siap. Thank you banget kok ya untuk penjelasannya. Jadi teman-teman ini insight menarik ya buat kita, di mana kita bisa memperhatikan ya ada komoditi-komoditi yang menarik yang udah disebut sama Ko Bernard ya yang bisa kita perhatikan ya. Jadi mungkin buat kalian aku juga mau kasih nih ada merchandise menarik dari Sukor. Kalau kalian screenshot Instagram live malam ini dengan Ko Bernard, jangan lupa tag Instagramnya Ko Bernard dan juga Sukor Sekuritas, dan juga mungkin bisa masukin caption apa yang kalian pelajari malam hari ini ya. Aku suka banget tadi Ko Bernard mention mengenai hardware-nya itu kita yang punya semua ya, walaupun kita mau ngomongnya AI kemanapun, tapi memang hardware-nya itu tetap dibutuhkan ya. Dan Indonesia Betul. itu memiliki resources yang banyak untuk di komunitas-komunitas ini. Jadi ini menarik sekali untuk kita Ada perhatikan. satu komoditas yang ketinggalan. Boleh kok, apa kok? Itu kalau coal kan udah biasa ya. Tapi yang kita sorot kali ini tuh lebih ke oilnya. Harga oil mungkin secara global nggak kemana-mana ya, karena OPEC Plus kan masih balancing supply and demand ya. Tapi satu hal, di Indonesia ini ada perubahan struktural dari fundamental oil.
itu kan dari sejak tahun kemarin ya wacana untuk dibalikin cost recovery ya untuk perusahaan-perusahaan oil yang melakukan eksplorasi itu kan jadi insentif banget nih buat Hmm. mereka kalau ada cost recovery lagi. Nah itu alasan kenapa sekarang juga mulai banyak kegiatan eksplorasi nih, mulai buka Hmm. sumur-sumur baru lagi nih. Sebelumnya kan cost recovery ini kan udah nggak ada gitu kan, Ya. kayak gitu. Jadi terlepas harga minyak mau kemana, makanya beberapa emiten oil kan naiknya tetap gila nih. Hmm. Energi lah, Elsa lah, Medco lah. Karena apa? Ini udah structural change. Bukan lagi masalah minyak dunia yang cuma, oh hari ini 70, besok bisa 60 gitu kan. Hmm. Padahal terlepas harga 60 atau 70, rata-rata produksi minyak di Indonesia itu katakanlah ya kita ngomong rokan ya, rokan itu Hmm. yang kita ngomong sumur tua gitu, Ya. itu termahal aja $30 per barel. Sumur-sumur yang muda itu cuma $12 per barel, bahkan bisa kurang gitu kan, Hmm. jualannya 60 gitu kan. Jadi at any cost di harga sekarang itu mereka cuannya udah cuan banyak banget. Tapi selama ini kan masalahnya satu, kalau mereka eksplorasi nggak ada insentif, nggak Hmm. ada seperti dulu cost recovery model, ya mereka males untuk buka sumur-sumur baru karena itu kan high cost kan, Ya. kayak gitu. Itu masalah dan ini structural, makanya menurut saya oil ini agak spesial karena hubungannya bukan global demand, tapi Hmm. structural dari Indonesia sendiri. Oke, wah ini tambahan ya komoditas yang bisa diperhatikan juga ya sama Iya, teman-teman semua ya. Oke, ini aku masih ada beberapa pertanyaan lagi ya teman-teman, tapi buat kalian kalau mau bertanya boleh aja langsung di comment sectionnya ya. Oke, kok ini aku ada pertanyaan lagi, mungkin dua pertanyaan lagi aja ya. Aku pengen tahu nih ada tanggapan Komerat nggak melihat contohnya salah satunya itu mengenai berita Pertamina nih memonopoli BBM nih kok, ya kan? Ada tanggapannya nih nggak kok terhadap iklim investasi kita nih atau bursa kita? oke. Seperti yang kita ketahui, sebetulnya kan setiap perusahaan yang mau impor itu kan ada pengajuan kuota impor ya. Ya, Pengajuan kuota impor tahunan, dan selama ini kan kita tahu nih yang swasta-swasta ini kan sebetulnya demand-nya selama berapa tahun ini kan juga nggak segitu meledak sampai ada ya. kasus Pertamina yang BBM oplosan tuh, Hmm. yang walaupun sampai sekarang nggak tahu juntrungannya bener atau enggak gitu kan, banyak disangkal kanan kiri. Tapi dari situ kita nggak menutup mata demand terhadap SPBU swasta ini kan meningkat drastis. Ya. Kita tahu yang biasanya Shell di Surabaya itu nggak pernah antri, setiap mau ngisi sekarang pasti ada antrian. Hmm. Mau Shell lah, mau AKR lah, mau BP, mau yang di Jakarta ada Vivo, Hmm. itu mengalami kejadian yang serupa, di mana yang sebelumnya mereka nggak pernah ada antrian. Berarti kan Hmm. ini ada lonjakan demand yang di Hmm. luar dari prediksi mereka. Hmm. Nah, inilah menyebabkan kenapa kok kuota impor mereka bisa habis sebelum akhir tahun. Hmm. Nah, di sini Pertamina ESDM-nya bermain nih. Hmm. Nggak bisa ngajuin kuota baru. Terlepas bahwa memang, ya oke lah, memang mereka ngajuinnya cuma sekian gitu kan. Ya. Dan ini di luar ekspektasi, biasanya ngajuin sekian cukup, ini kok habis sebelum waktunya ya. Karena ada lonjakan demand ya, karena apa? Karena ulah dari si merah putih sendiri gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini yang dimainkan sebetulnya. Jadi kalau Hmm. boleh dibilang tanggapan saya gimana, ya realistis aja lah. Daripada Hmm. kamu nimbun juga nggak ada yang makan, speknya juga nggak cocok gitu kan. Hmm. Dibuka negara dapat pemasukan kan juga nggak ada salahnya. Daripada Hmm. mereka dipaksa beli, sedangkan speknya sendiri nggak cocok. Hmm. Harusnya mereka lebih, apa ya, lebih realistis lah. Hmm. Bangun kilang juga ogah-ogahan gitu kan. Lebih enak Hmm. trading karena apa? Tradingnya titipan semua di Singapura gitu kan. Hmm. Makanya Oke. mereka udah bangun kilang gitu kan. Ngapain bangun kilang susah-susah mahal-mahal? Trading langsung datang, langsung distribusi enak. Lebih mudah ya kok ya. Iya, Lebih cuannya langsung simple. instan. Ya, ya, ya. Per tanker dapat berapa langsung dibagi-bagi kan gitu. Oke, thank you banget kok ya. Oke, jadi
teman-teman yang baru join ya di sini kita udah hampir udah setengah udah 500-an ya. Jadi aku mau ingetin sekali lagi nih Instagram live-nya direkam. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Dari awal tadi Ko Bernard banyak share insight menarik yang dari aku sendiri sayangkan kalau kalian tidak dengar ya. Jadi nanti kalian bisa nonton dari awal. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung di comment section nanti kita pilih satu-satu. Oke kok, aku mau keluar dikit nih ya dari sektor komoditas nih ya, karena aku lihat ada Oke, beberapa pertanyaan teman-teman juga nih yang bertanya. Ada yang bertanya kok, sektor banking kok gimana ini pendapatnya? Kayaknya terus menerus tiarap kok gitu kan, padahal notabene orang-orang bilang suku bunganya sudah turun, mau ada suntikan 100 triliun, what happened? gini loh, kita itu di market jangan keras kepala. Hmm. Kalau udah kelihatan ini kita ngelawan arus, ngelawan ombak, ini kan ombak outflow-nya masih terus berlangsung kan. Nah, Kita ini siapa? Mau ngelawan asing dengan outflow gitu terus-terusan itu kita ini siapa? Sadar diri lah. Ya kan? Walaupun sekarang peran asing udah semakin minimum ya, ya. ya. Itu karena ya retail-retailnya yang mengambil peran makan porsi asing di perbankan nih. Nah, Hmm. saya nggak ngomong perbankan nggak bisa naik. Cuma saya Hmm. mau ngingetin satu. Perbankan ini kan bermasalah secara struktural. Hmm. Bukan nggak ada apa-apa loh. Hmm. Asing jual ini karena perbankan ini bermasalah dengan growth-nya. Hmm. Kita nggak boleh nutup mata. BRI, BNI, Mandiri, even BCA, Hmm. growth-nya itu turun. Walaupun BCA masih plus, tapi itu turun dari Hmm. historical dia. Selama ini perbankan ini dianggap safe haven. Hmm. Perbankan dihargai dengan PER yang belasan, bahkan BCA puluhan gitu kan. Dengan ekspektasi apa? Ekspektasinya growth mereka terjaga di double digit Hmm. persen CAGR-nya tiap tahun. Nah, setelah lama growth dari 2011 sampai 2024 akhirnya kan overheating nih. Hmm. Mulai ada cengkok di 2025. Yang Himbara mulai growth-nya minus gitu kan. Hmm. BCA masih plus tapi relatif lebih sedikit daripada tahun sebelumnya gitu kan. Inilah yang menyebabkan revaluasi dari perbankan. PI-nya nggak bisa lagi dihargai dengan PI yang eksklusif dong. Nggak bisa lagi kita berharap Himbara di belasan dan BCA di puluhan. Sampai masalah struktural ini selesai. Hmm. Balikin dulu growth, saya yakin investor akan balik kok. Hmm. Kayak gitu. Ya terlepas memang nanti misalkan nih, Hmm. kita tahu market Amerika cooling down, inflow balik ke market, ya pasti yang kena duluan pasti bank-bank ini. Hmm. Terlepas mereka punya fundamental belum solve, ya tapi yang namanya index fund masuk ke Indonesia pasti hajarnya 4 bank satu Astra Hmm. gitu kan. Ya. Ya mereka pasti kecipratan flow. Nah tapi begitu mereka masuk naik, tapi performance mereka nggak bagus, ya saya rasa flow ini akan pindah lagi gitu kan. Hmm. Nggak akan bisa permanen kalau kita cuma Ya. ngandelin flow dari pasifan. Karena pasifan itu begitu beli diam. Berikutnya apa? Ya tergantung dari performance. Yang Ya. bisa naikin kan aktifan. Hmm. Pasifan cuma bisa naikin sesaat tapi nggak bisa maintain gitu kan. Kalau Hmm. ternyata memang performance mereka masih jelek, ya dibuangin lagi sama aktifan gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Jadi ya permasalahan perbankan ini ya secara struktural beresin dulu lah. Baru Hmm. kita bisa ngomong masalah reboundnya kapan. Ya. Kayak Ya. gitu. Ya harapan saya dengan ada injek likuiditas seperti ini, kayak Mandiri yang kita Ya. ngomong loan deposit ratio-nya 90% plus, ya mereka bisa segera dapat Hmm. darah segar untuk approve loan-loan yang prospek gitu kan. Nggak Hmm. cuma main spread doang gitu kan. Hmm. Antara SRPI sama deposito gitu kan. Hmm. Capek gitu kan. Fungsi banknya nggak ada, jadi maklar duit doang dia. Oke, jadi masih bisa dibilang ada tantangan lah ya untuk sektor banking ya dari struktural Betul, dan tadi sebenarnya kalau Bernard tuh lebih melihat di growth-nya ya teman-teman ya. Jadi betul, memang dari tahun lalu gitu ya ada tekanan bahkan sampai di tahun ini juga gitu dan harapannya mungkin hanya dari index fund saja kalau di Amerika sudah mulai cooling down gitu ya. Jadi ada perpindahan betul, dana tapi itu pun juga momentum lah ya kok ya karena kan melihat juga performance dari sektor bank ya teman-teman ya. Jadi sudah dijawab nih ya sama Ko Bernard. Thank you banget kok. Nah ini satu lagi mungkin pertanyaan dari aku sebelum aku ambilin pertanyaan teman-teman ya. Ini udah banyak pertanyaan. Oke jadi di sini ada yang nanya.
Om nanti untuk rekamannya di mana? Ini rekamannya ada di Instagram Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Oke, pertanyaannya kok. Selain banking, sektor properti gimana nih? Biasanya kalau orang ngomongin suku bunga, selain banking ngomongnya properti juga kan. Oke, Tanggapannya gimana nih mengenai sektor properti kok? oke. Properti ini kan memang laggard ya. Ya. Dan kita tahu penjualan itu kan sebetulnya baik, dari CTRA itu juga baik. Tapi masalahnya kan fund-fund ini masuk ke properti biasanya dalam satu bucket. Kalau beli Ya. biasanya ya CTRA, BSDE, dulu sama SMRA gitu kan. SMRA-nya kan juga lagi berbenah nih secara internal gitu kan. Hmm. Lebih fokus ke recurring sekarang dibandingkan dengan developing kayak BSDE dan Ya. CTRA. Itu SMRA sekarang udah pelan-pelan mirip kayak Pewon nih arahnya nih. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong big caps-nya properti, ya memang simply belum ada flow. Hmm. Kayak gitu, murah-murah. Hmm. Itu PBV rata-rata berapa? 0,5 or less gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi kalau kita ngomong properti, ya cari aja yang dengan valuasi termurah lah. Hmm. NAV yang termurah. Tinggal sabar Ya. nunggu atau enggak. Kalau enggak sabar nunggu ya kita go with the flow, kita cari barang yang lagi gerak dulu gitu kan. Saya tahu properti ini udah lagged banget dan murah gitu. Bukan Hmm. berarti tidak bisa jalan, tapi apakah worth it kita nunggu sekian lama sampai Hmm. properti ini jalan, Ya. sedangkan flow-nya masih di tempat-tempat lain. Ya. Ya. Ya Ya. kalau kita ngomong properti yang sekarang lagi dinamis juga mungkin ya apa BKSL gitu kan. Ya. NAV-nya murah, flow lagi ada, cuma pergerakan harga ya masih volatile ya. Nah, di Hmm. sini kan tinggal kesempatannya nih. Kalau kita memang suka volatilitas, ya daripada kita makan CTRA BSDE, ya BKSL ini kan ada potensi turnaround juga. Hmm. Dan Ya. setahu Ya. saya PKPU dia tahun 2021 itu Hmm. beres di September 2025 ini. Harusnya dia Hmm. udah bisa melunasi kewajiban PKPU-nya dia. Duitnya dari mana? Dari jualan tanahnya ke Genting, sekitar 800-an Ya. miliar ya, kalau nggak salah. Saya lupa. More or less lah, kayak gitu. Hmm. Jadi, eh, harusnya ini siap turnaround lah. Hmm. Kayak gitu. Total jualannya Oke. ke Genting itu hampir 2T. Kayaknya Hmm. pelunasan PKPU-nya makan separuh lah kalau nggak salah. Hmm. Hmm. 800-an miliar kayak gitu. Jadi harusnya sih cash flow ada, utang lunas ya harusnya mereka siap turnaround ya. Oke. Kayak Oke. gitu. Oke, jadi kalau sektor properti jadi lebih bersabar dulu aja kok ya, karena memang kalau murah-murah cuma flow-nya belum ada di situ ya kok ya. Betul, betul. Malah mungkin Ya. dari semua yang properti gede-gede yang jalan mungkin BKSL duluan kali. Oh iya. Karena ada potensi turnaround di dalam gitu kan. Ya, 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 ya. Oke, ini teman-teman mungkin bisa jadi saham yang bisa diperhatikan bersama nih ya. Jadi itu ya jawabannya untuk sektor properti. Oke, kita mulai coba ambilin pertanyaan teman-teman ya di comment section. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja tanya di komen nanti kita ambilin. Ya kok ya aman ya? Aman. Oke, siap. Ini ada pertanyaan pertama aku ambil dari John ya. Dia mungkin pengen tanya nih mengenai MSCI nih kalau tanggapannya. Kira-kira bobot Indo bakal ada naik tidak? Mengingat sudah ada beberapa emiten yang bisa memenuhi. Gimana nih kok view-nya melihat MSCI sekarang? Iya, MSCI kita kan all time low ya, 1,2 sekian persen ya. Hmm. Kalau mau ngomong naik bobot, menurut saya sih mungkin Februari 26 sih, Ya. paling cepat. Kalau sekarang sih mungkin ya banyak konstituen baru, yang konstituen lamanya akan di trimming. Ya berarti yang calon di trimming lagi siapa? Ya Banks. Hmm. Banks lagi gitu kan, kena buangan Aha. gitu kan. Jadi belum tentu nambah konstituen itu akan nambah bobot. Ya Ya, kalau ya. memang kita dirasa belum layak nambah bobot, mau nambah konstituen, ya berarti konstituen existing akan di-cut. Yang Hmm. di-cut dari mana? Yang cut yang gede dulu, ya bobotnya Banks dulu yang di-cut. Ya, ya. Gitu. Oke, ini MSCI sudah dijawab ya. Oke, sama Ko Bernat. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada yang nanya CPO. Tadi sudah dijawab ya sama Ko Bernat tanggapannya mengenai CPO. Jadi teman-teman nanti setelah Instagram live ini selesai, langsung buka aja di Instagram Sukor. Nanti Instagram live ini akan diupload di situ. Jadi kalian bisa nonton rekamannya ya dari awal. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan. Ah, ini dia nih. Kita pin dulu komennya nih kok. Dari Robin. Saham rokok-rokokan nih. Gimana nih kok Bernat tanggapannya kok? Oke, kalau kita cuma main momentum, ya udahlah tahun depan udah ada
indikasi, nggak ada naik cukai. Nah, selama ini kan rokok ini kan kenapa bisa turun sampai titik nadir kan karena dihajar cukai terus, gitu kan? Dengan dihajar cukai itu efeknya bukan cuma menurunkan profit, Iya. tapi juga memberikan insentif terhadap rokok ilegal. Hmm. Nah, sekarang bayangin, kalau cukainya segitu gede, rokok ilegal ini kan jadi selisihnya dengan rokok resmi ini kan jauh Hmm. banget ya. Iya, iya. Sehingga apa? Mereka jual dengan profit yang segambreng, Hmm. mereka merasa worth it karena selisihnya masih banyak dengan yang resmi gitu kan. Jadi, oh, mau ketangkep apapun modalnya masih gede buat bayar coklat gitu kan. Kalau ketangkep gitu kan. Jadi, ini insentif gitu Bayar loh. coklat. Sadar nggak sih kalau ini tuh insentif, semakin lu kasih cukai rokok mahal, ini insentif rokok ilegalnya semakin gila. Untung orang Ah. yang sekarang paham gitu loh. Yang kemarin-kemarin itu nggak tahu lah cara mikirnya gimana. Itu kontraproduktif. Dan ingat, kita ini masih negara dengan padat karya. Hmm. Jangan tiru-tiru Singapura. Jangan Hmm. tiru-tiru negara-negara lain yang memang nggak padat karya. Hmm. Mereka mau ban rokok dengan alasan kesehatan ini itu, terserah. Hmm. Karena apa? Mereka nggak produksi rokok, bos. Hmm. Kita produksi rokok. Lu mau sok-sokan kayak gitu, multiplier rokok, satu pabrik rokok, itu banyak loh. Hmm. Ke perusahaan financing, ke konsumsi itu banyak banget karena itu padat Hmm. karya sekali. Kamu bunuh satu perusahaan rokok, itu efeknya rentetan. Hmm. Otomotif slowdown, perusahaan financing slowdown, itu kena semua. Hmm. Kayak gitu. Jadi jangan main-main sama kebijakan yang semata-mata, oh iya kan ini rokok nggak sehat ya, terus kamu cekek industrinya dengan cara seperti itu, padahal ini juga menghidupi banyak orang beserta turunannya. Hmm. Benchmarkingnya negara yang nggak apple to apple, yang memang nggak produksi gitu kan. Hmm. 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 Ya Jepang mau kasih cukai berapapun ya karena mereka nggak ngelinting rokok di sana, bos. Japan Hmm. Tobacco larinya ke sini ngelinting rokoknya gitu kan. Ya jadi kita melihatnya itu lebih ke arah simultan. Ini tuh efek Hmm. bola saljunya kemana? Seperti itu. Nah, dengan ada pelonggaran cukai seperti ini, ya otomatis insentif rokok ilegal itu akan semakin berkurang. Hmm. Permasalahan dari rokok resmi ini diserang dari cukai dan rokok ilegal. Hmm. Nah, kalau rokok ilegalnya juga udah jadi concern untuk dibenahin, ya harusnya penjualan bisa lebih baik ya. Hmm. Seperti itu. Cuma kembali harus diingat, euforia terhadap insentif apa cukai rokok ini sendiri yang tidak naik itu udah membuat saham rokok naik 2 kali lipat, betul ya? Hmm. Rata-rata udah naik 2 kali lipat. Ingat, Hmm. ini belum refleks laporan keuangan nih. Tapi euforianya udah jalan duluan dan udah naik 2 kali lipat. Jadi maintain ekspektasinya. Kalau memang mau masuk, ya ingat ini barang udah lari duluan nih terhadap ekspektasi walaupun angkanya belum Hmm. keluar. Jangan sampai nanti cukai rokok nggak naik, ternyata bottom line-nya juga gitu-gitu aja gitu kan. Itu pasti Hmm. dibanting habis tuh. Ya, ya. Kayak gitu. Karena itu kan butuh waktu tuh transmisi dari pemberlakuan cukai rokok, pemberantasan rokok ilegal, sampai ke bottom line dari perusahaan rokok ini kan butuh waktu, nggak instan gitu loh. Hmm. Itu yang Oh. harus disadari. Jadi jangan cuma FOMO aja ya. Hmm. Saya pribadi saya nggak megang, karena saya satu memang nggak suka industrinya, tapi kan kita harus tetap objektif ya, walaupun nggak suka. Ya. Oke. Dan ada industri lain yang lebih menarik, Ya, ya, seperti ya. itu. Itu aku suka tuh ya cara Ko Bernard melihat situasi atau opportunity ya teman-teman. Jadi memang kebanyakan mungkin kita banyak yang terlalu apa ya terfokus ke satu sektor, kita tidak melihat kesempatan-kesempatan lain di sektor lain gitu ya. Sama dengan Betul. kepemilihan saham juga ya teman-teman ya. Kenapa harus di saham A kalau ada saham B, ada C dan D ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Thank you banget Kobera tadi jawab dan Robin Jela yang sudah bertanya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kuatmong ya. Pertanyaan dari Kuatmong, pandangan terkait foreign inflow ISG bersaing dengan market Thailand kok. Apakah akan signifikan ke depannya? Gimana nih kok tanggapannya? Vietnam kali maksudnya, bukan Thailand. Vietnam kan mulai mempermudah IPO tuh. Hmm. Yang kemungkinan juga pasti bobot MSCI-nya ditambah tuh karena konstituennya kan gini, permasalahan Vietnam kenapa bobot di MSCI-nya kecil karena kan emitennya sedikit. Terus Hmm. marketnya kan market cap masih kecil ya kan. Dengan dia IPO semakin banyak, market cap semakin gede, harapannya kan bobot semakin gede. Nah, berarti kan kita selain bersaing inflow dari
antar emiten sendiri, antar negara ini kan juga ada persaingan inflow nih, gitu kan. Ya, kalau yang bisa saya bilang sih simple ya. Yang penting Indonesia ini bisa nunjukin growth-nya. Hmm. Buat kita ini jadi negara yang worth it untuk diinvest. Jadi Hmm. bisa jadi si Vietnam nambah bobot, kita bobot nggak berkurang bisa nggak? Ya bisa dong. Yang dikurangin yang udah naik lebih dulu dan udah saturated lebih dulu. Misal nih kalau kita ngomong MSCI Asia Pasifik, ya bisa aja Jepang yang udah naik duluan yang dikurangin bobotnya. Hmm. Atau bisa aja India yang di trimming. Atau kalau yang include China ya China-nya mungkin di trimming karena udah naik duluan gitu kan. Bobotnya sebagian kecil dioperin ke Vietnam. Kan nggak ngefek. Kalau Ya, saya ya. mau nambah bobot baru untuk konstituen baru, seperti yang tadi konsepnya, yang di-cut kan bank dulu tuh, karena yang paling gede kan. Sama, kalau negara itu yang pasti yang di-cut bukan yang kecil-kecil untuk nutupin yang konstituen baru. Yang Hmm. di-cut pasti dari yang gede dulu untuk nutupin yang kecil. Karena Ya. apa? Nggak signifikan. Mhm. Trimming katakanlah 0,5% dari China itu gampang daripada trimming 0,5% dari Indonesia 1,2%. Separuh mau dihilangin. Iya kan nggak mungkin. Ya kan di-cutnya yang gede dulu. Kayak gitu. Jadi selama kita masih worth it, ya harusnya kita nggak perlu khawatir. Kalau kita udah nggak worth it, growth-nya udah 4%, nggak usah ada Vietnam yang masuk MSCI pun kita dikurangin sendiri. Kayak kemarin dari Hmm. 3% jadi 1,2 gitu kan. Ya, ya. Itu ceritanya. Oke, kuat mong udah dijawab ya. Ini menarik sekali. Thank you banget kok Bernard ya. Jadi teman-teman di sini aku lihat ada beberapa pertanyaan yang tadi barusan banget dijawab ya dari sektor properti, bahkan komoditi dan sebagainya. Nanti kalian bisa nonton aja rekamannya di awal ya. Tadi kok Bernard sudah ada menjelaskan beberapa insight menarik ya. Jadi mungkin jangan cuma cari pertanyaan kalian aja di rekamannya, tapi nonton semuanya karena percaya pasti ya banyak insight yang bisa kalian dapatkan juga di situ. Oke, kita lanjut lagi ya Ko ya. Kita masih ada 10 menit lagi Ko. Aman. Oke, ini teman-teman aku lihat ada pertanyaan yang nanya-nanya harga ya. Target-target nih katanya rumornya Ko Berat marah nih kalau tanya-tanya pertanyaannya cuma kayak gini ya. Jadi coba kita pertanyaannya yang bikin kita ini ya, coba bisa melihat market saat ini situasinya bagaimana ya. Oke, ini menarik nih. Aku jarang nih lihat orang bahas ini di saat ini. Saham tekstil gimana nih kok? Tanggapannya mana sektor ini nih? Emiten tekstil apa sih yang masih hidup? Pertanyaannya itu dulu nih sebelum kita bahas tekstil. Apa yang masih hidup? PPRX. Udah itu doang. Itu pun kondisi juga masih FCA, masih dalam pemantauan khusus gitu kan. Sebat juga udah pilot, Seritek pilot, apalagi yang mau dibahas? Oke, itu udah menjawab lah ya teman-teman ya. Oke, ini menarik nih. Aku pengen tahu nih tanggapannya kok Berat nih. Tanu Mini Harja, Green Energy gimana kok tanggapannya nih? Oke, kita tahu yang namanya fossil fuel itu nggak akan hilang. Bagi saya Hmm. fossil fuel itu nggak akan pernah hilang. Jadi kalau ekspektasi kalian green energy itu akan menggantikan fossil fuel, itu salah besar. Tapi green energy akan bersandingan dengan fossil fuel. Ya. Itu yang akan terjadi. Nggak Hmm. mungkin menggantikan 100%, tapi kalau kita ngomong 30-70, itu mungkin. Hmm. Nah, Indonesia itu sumbernya natural green energy. Kita mau ngomong geothermal, itu Hmm. kita punya. Kita mau ngomong hydro kita bisa gede-gede. Karena kita punya banyak elevasi yang bisa dijadikan untuk bendungan gede gitu kan. Ya. Mikrohidro banyak juga sungai-sungai kecil yang bisa jadi mikrohidro gitu kan. Yang kita Hmm. nggak bisa itu cuma apa? Angin. Angin itu cuma daerah tertentu di Sulawesi yang bisa. Hmm. Terus kita ngomong apa? Solar panel. Solar panel itu investment cost-nya gede. Hmm. Plus solar panel itu ada umurnya. Hmm. Jadi per 10 tahun itu efisiensinya udah turun drastis harus diganti. Jadi Hmm. menurut saya sih solar panel itu agak tidak efektif untuk di farming di Indonesia. Apalagi matahari kita juga nggak sekuat di Arab Saudi gitu kan. Ya. Atau kita juga nggak punya kayak gurun gitu kan untuk farming solar panel gitu kan. Hmm. Nah, masa depan dari green energy sendiri ini, saya percaya kita itu punya kapasitas untuk jualan listrik ke negara tetangga. Hmm. Mau ngomong Singapura, mau ngomong Malaysia, mau ngomong Brunei, intian kita bisa jualan listrik. Jadi kalau kita ngomong emiten green energy, cari aja emiten-emiten yang punya green energy-nya di daerah-daerah yang dekat-dekat dengan perbatasan negara tetangga tuh. Hmm. Itu kemungkinan besar dia pasti bisa jualan. Nah, karena kalau untuk
pemenuhan dalam negeri, kembali lagi itu kan tergantung dari PLN mau beli berapa. Hmm. Ini highly regulated by government. Nah, biasanya saya yang emiten yang terlalu highly regulated by government untuk harga jualnya. Terus terang saya nggak terlalu favor, karena apa? Listrik ini kan menguasai hajat hidup orang banyak. Hmm. Ya udah pasti harganya sedikit banyak ditekan oleh pemerintah. Seperti itu. Kecuali yang sifatnya kayak hydropower, kayak geothermal gitu kan. Hmm. Kalau geothermal itu kan initial investment, dan hydropower ini kan initial investment gede, tapi habis gitu kan Hmm. running cost-nya kan near zero gitu kan. Ya. Nah, itu baru mereka tinggal ngitung masalah depresiasi aja. Jadi di awal berat, tapi di akhir nanti dia recurring income-nya gede. Nah, aset geothermal kan ketahuan tuh siapa aja yang punya gitu kan. Terus hydropower terbesar siapa aja, itu nanti dilihat aja. Banyak kok informasinya. Itu Ya. juga menurut saya potensi. Nah, dari semua green energy yang menurut saya masih laggard, belum gerak, yaitu Adaro. ADRO-nya ya, bukan ADI ya. Ya. ADRO-nya ini menarik karena dengan proyek hidronya dia yang menurut saya cukup gede di Hmm. daerah Kalimantan sana, ya ini sangat potensi sih. Dan memang secara geografis juga Kalimantan ini kan butuh listrik ya, Ya. kayak gitu. Jadi off taker dari jualan listrik itu ada. Hmm. Tapi kalau portfolio dari green energy-nya cuma ada di Jawa-Jawa doang, ya itu cuma bisa jadi penyanding dari coal, belum Hmm. bisa jadi supply utama gitu kan. Hmm. Hmm. Karena di Jawa sendiri kan sebetulnya pembangkit itu kan masih terkonsentrasi di Jawa. Yang Hmm. butuh itu kan lebih ke arah Sumatera, Kalimantan, itu kan lebih butuh tuh. Ya. Seperti itu. Oke, sip. Thank you banget Ko Bernard untuk jawabannya. Green energy udah dijawab ya tadi secara luas juga sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang merempet green energy dengan saham-sahamnya tadi aku lihat juga ada sudah dijawab ya teman-teman ya. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kayaknya aku jarang banget bertanya ini sama Ko Bernard juga. Jadi tadi di comment section itu ada yang nanya kok, cara pemilihan saham Ko Bernard itu bagaimana? Begitu kan. Oke. Dan ini ada yang nanya juga, aku lihat di Q&A box, dia nanya cara translate makronus indikator jadi tes untuk beli satu saham itu gimana nih? Cara Koberet pilih saham itu apa nih faktor-faktornya nih, indikatornya? Saya itu udah punya stok universe sekitar 60-70 emiten dari 900 emiten. Hmm. Jadi saya udah kerucutkan dari 60-70 emiten. Ini terus yang saya liatin tiap hari. Kenapa saya bisa milih 60-70 emiten? Pertama saya lihat sektoralnya dulu, saya kumpulin. Saya bagi-bagi dari komoditis, saya Hmm. bagi dari perbankan, saya bagi dari yang hubungannya sama tek-tekan gitu kan. Mhm. Saya bagi juga sama barang-barang kayak consumer good and retails gitu. Jadi winner-winnernya ini saya kumpulin jadi satu universe. Nggak perlu Ya. semua kita pantau. Cuma Hmm. winner-winnernya aja yang kita paham betul. Yang paling banyak memang stock universe saya yang di section commodities ya. Hmm. Nah, dari situ kan kita bisa lebih fokus. Perusahaan ini kenapa sih di sektoral ini ada apa sih? Kalau kita mantau 900 saham kan susah. Tapi Hmm. kita mantau saham nikel emang ada berapa banyak sih? Kita Hmm. mantau saham emas emang ada berapa banyak sih? Kita mantau bank digital emang ada berapa banyak sih winnernya? Kan nggak perlu semua dipantau gitu kan. Kita Hmm. pantau retail and consumer. Winnernya cuma berapa sih? Itu yang Hmm. paling utama. Kita nggak usah pantau semua, tapi kita pantau winner-winner dari sektoralnya aja. Nah, dari situ kan kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih tahu berita. Dari makro yang ada, kita bisa tahu, oh arahnya kemana nih. Contoh nih, kayak saya nemu Java sama main. Sebetulnya Java main Cepin saya call tuh. Hmm. Java waktu 1.500-an, Cepin waktu 4.400, 4.500-an. Terus si main dari 600-an gitu kan. Hmm. Karena apa ya, saya tahu, saya share masalah MBG itu dari tahun lalu, bahwa kita ini Hmm. surplus ayam. Protein utama MBG itu harus dari ayam, daripada diguling dengan lu pakai buat MBG gitu kan. Dan Hmm. ternyata kejadian bulan-bulan lalu, 1-2 bulan kemarin, akhirnya pemerintah akan cari mitra yang poultry untuk supply MBG. Hmm. Kejadian kan, lah ini kan harus kita peka, nggak harus nunggu beritanya baru kita collect gitu kan. Ya Hmm. walaupun itu lama dari saya punya tesis, tapi kan ya udah biarin dulu. Saya pokoknya tahu ini tesisnya seperti ini. Begitu udah Hmm. ada selentingan itu, kita lihat teknikal, oh ini chartnya masuk, ya kita masuk kayak gitu. Jadi kita nggak perlu
dapat beritanya diolah dulu, telat nanti. Kayak kita Hmm. udah tahu tesisnya dulu, tinggal ada, oh ya ini betul nih, MBG pakai poultry. Ya kita Hmm. tinggal masuk, kita tinggal lihat technical doang, karena kita tahu ini pasti tesisnya bagus. Dan saya lihat poultry ini satu, harga ayamnya naik, telurnya naik, harga jagungnya bakal turun. Hmm. Berarti kan profit margin pasti naik. Nah itu tahunya dari mana? Ke pasar bos, kita harus peka. Nggak semua itu bisa lihat dari data analisa laporan keuangan itu masa lalu. Kita pengen tahu harga ayam sekarang ke pasar. Di Hmm. pasar-pasar harga ayam per kilo berapa? Berubah nggak tiap minggu? Nah kalau Hmm. kalian sendiri ke pasar basah aja nggak tahu dan nggak mau, gimana kalian tahu perkembangan harga telur sama ayam dan kalian bisa peka? Oh ini kayaknya ayam udah mulai bisa pass on nih harganya. Ya. Jarang-jarang ayam retail bisa harga 38.000 per kilo. Hmm. Nah ini kan something gitu kan. Jadi sebetulnya cara analisa itu sesimpel itu, seberapa peka kita terhadap lingkungan sekitar kita. Itu baru kita ngomong yang poultry. Kayak tadi analisa tesis saya masalah data center, Hmm. masalah AI, sampai ke power plant, hubungannya ke copper. Hmm. Itu kan kita harus pasling. Ngapain kita pusing cari saham AI? Kita udah ketinggalan Nvidia ya sudah. Kita nggak akan punya another Nvidia di Indonesia. Tapi kita harus tahu, Nvidia mau ke sini, mau bikin data center dan AI, butuh copper, bos. Kita punya koper ya udah kita mainnya di situ aja kayak gitu. Jadi ya kita harus lebih peka lah, nggak usah jadi follower terus, kita harus bisa tahu forecast kira-kira yang depan ini apa, peka, Hmm. banyak baca, banyak jalan, banyak lihat, banyak analisa, Ya. lama-lama peka kayak gitu. Oke. Jadi waktu juga ya kok ya, tapi teman-teman juga harus memperhatikan keadaan sekitar. Tapi yang paling penting tadi aku suka adalah mencari winner-winner di setiap sektornya ya teman-teman. Karena memang saham itu ada ratusan, jadi kita harus bisa mengerucutkan tadi ya. Yang Betul. seperti Kolbiana tadi udah mention. Memang tidak gampang ya teman-teman ya di awal. Tadi ada pertanyaan winnernya ini dilihatnya dari apa dan sebagainya. Nah disinilah di part-part dimana kalian belajar juga 18 gitu tahun ya. Pak saya di market. Jadi kalau kalian masih baru 3 4 5 tahun dan kalian udah merasa aduh kok nggak Bu, gampang ya, saya 18 tahun Pak. baru bulan mungkin ada yang baru 8 bulan belum cuan Iya. ini gimana ini gitu Iya, kan. saya 18 tahun Pak di market Pak. Jadi nikmati prosesnya. Kalau memang kalian udah merasa jenuh dan merasa nggak bisa cuan, mungkin pasar modal memang bukan tempat untuk kalian. Sorry to say, sama seperti bisnis, nggak semua orang bisa jadi pebisnis. Hmm. Nggak semua orang bisa jadi good director atau good profesional. Nggak Hmm. semua orang juga bisa jadi a good trader or a good investor di stock market. Ya. Ada porsinya masing-masing. Hmm. Jadi nggak harus, oh kalau nggak masuk pasar modal nggak kaya, nggak harus. Bisa jadi lu memang harusnya kaya jadi pengusaha. Bisa Hmm. jadi lu harusnya kaya jadi seorang CEO. Hmm. Jangan salah loh, itu yang Patriot Bond, yang nyumbang Priyono Sugiarto itu pribadi loh itu, namanya yang keluar. Walaupun company-nya Astra, itu kan siapa itu? Profesional murni itu. Di menit-menit terakhir lagi kok ya Iya, bahasnya. jadi jangan dikira profesional nggak bisa jadi triliuner. Banyak profesional jadi triliuner. Ya, ya, ya. Oke, kok ini udah waktunya udah habis, tapi aku satu lagi mungkin bisa nggak kok kira-kira ada yang di-share advice buat teman-teman yang nonton malam hari ini menghadapi minggu depan dan akhir tahun ini yang tinggal 2 bulan lagi nih kok. Oke, tinggal 2 bulan. Percaya atau enggak, mungkin IHSG bisa 8.600. Wih. Believe it or not, gitu kan. Kita Hmm. ini lagi on the good cycle, on the bull cycle. Hmm. Ini harusnya porto kalian udah all time high. Hmm. Kalau porto kalian belum all time high, please mulai bedah porto kalian dan mulai accept mana barang yang memang bisa gerak, mana barang yang nggak bisa gerak. Hmm. Relakan potong dan rotasi. Hmm. Ya kan? Kalau memang kalian merasa, oh ya ini tinggal nunggu sabar, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang, aduh barang ini sih memang mati lah, ini kartu mati. Ya udah, ngapain kartu mati kalian pegang? Putar dulu ke barang lain. Mungkin pada waktu kalian udah TP di barang lain, kalian balik harganya masih sama. Yang kalian Hmm. buang itu. Bisa beli balik. Hmm. Iya kan? Nggak usah takut kehilangan. Jadi saham itu jangan disayang-sayang. Apalagi yang buat rugi. Yang buat untung aja jangan disayang, apalagi buat rugi gitu kan.
Jadi kalau memang harus lepaskan, lepaskan, puter lagi tempat lain. Yang ini kontrain dulu deh, ini puter lagi dapat cuan, lu beli balik. Kalau sayang banget lu beli balik deh. Harga juga paling masih kurang lebih kalau memang dia masih belum ada structural change kan. Nggak Siap, usah siap. takut kayak gitu. Asik. Oke, thank you banget Ko Bernard ya untuk waktunya malam hari ini. Teman-teman di sini banyak pertanyaan gimana caranya mau ngobrol-ngobrol, follow aja langsung Instagramnya Ko Bernard 88 ya. Ko Bernard ini banyak kasih edukasi ya di story, banyak marah-marahnya juga ya. Dan buat kalian kalau mau tanya komunitasnya bisa langsung DM aja Ko Bernardnya ya. Dan buat Siap. kalian yang baru join nanti rekamannya ada di upload setelah Instagram Live ini selesai ya teman-teman. Jangan lupa screenshot juga buat kalian yang mau merchandise menarik dari Sukor nanti dipilih ya. Satu orang, jangan lupa tag Sukor dan juga tag Instagramnya Ko Bernard dan masukin caption apa yang kalian pelajari malam hari ini. Oke, itu aja kok dari aku. Thank you banget ya Ko ya sekali Thank lagi. you. Happy weekend Ko See you. Bernard dan teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye-bye.